Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, marilah pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di dalam kesempatan kali ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ilmu agama Allah, iaitu belajar mengerti atau memahami ayat-ayat Al-Quran, mengerti dan memahami apa yang dimaksud atau yang terkandung dalam surah-surah Al-Quran. Maka dengan alhamdulillahi rabbil alamin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita insya-Allah akan mempelajari tentang memahami Al-Quran, memahami ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran dengan tajuk mengerti Al-Quran. Mengerti Al-Quran. Nah, sebelum kita membahas dan mempelajari bersama tentang makna-makna atau maksud daripada ayat-ayat Al-Quran, mungkin terlebih dahulu saya mengenalkan diri saya. Mungkin di antara kita ada yang tidak kenal atau tidak tahu saya. Nama saya Ahmad Husaini bin Madluddin. Saya daripada negara seberang. Itulah perkenalan daripada saya. InsyaAllah cukup. Dan saya di sini lagi belajar mengambil master dalam bidang Quran dan Sunnah, Usuluddin Al-Quran dan Sunnah. Naam, Ahmad Husaini daripada Indonesia. Semoga perkenalan kita membawakan barakah dan manfaat. Naam, itu saja. Naam. Baiklah ikhwani wa akhwati fillah. Mempelajari Al-Quran sangat penting bagi kita. Karena Al-Quran merupakan pegangan kita dalam kehidupan kita, tidak akan terlepas dari namanya Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebagai orang Islam, kita di dalam mengerjakan semua perbuatan maka harus mengacu, harus berpanduan kepada namanya Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dengan Al-Quran dan As-Sunnah di dalamnya ditunjukkan, dijelaskan tentang jalan-jalan yang benar dan hak yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas sekali. Maka untuk memahami Al-Quran ini adalah di antaranya dengan memahami artian, dengan memahami makna kalimat dari kalimat. Setiap kalimat yang terdapat dalam Al-Quran, kita kena tahu, kita kena memahami apa itu arti dari kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat Al-Quran. Tanpa memahami dari arti kalimat-kalimat yang terdapat dalam surah Al-Quran, maka kita tidak akan memahami apa itu maksud dan kandungan Al-Quran. Maka dari itu, penguasaan bahasa Arab
mengetahui mufradat yang terdapat dalam Al-Quran itu sangat penting bagi kita untuk memahami Al-Quran. Tanpa memahami dan mengetahui makna-makna daripada ayat-ayat Al-Quran itu, maka kita tidak akan mengetahui apa yang dimaksud atau yang dikandungkan dalam ayat-ayat tersebut. Naam. Tujuan kita ini belajar memahami Al-Quran, belajar memahami ayat demi ayat yang terdapat dalam surah Al-Quran. Tujuan kita adalah untuk memahami Al-Quran, bukan bertujuan untuk menterjemah Al-Quran secara harfiah. Tidak. Tujuan kita mempelajari dan mengerti Al-Quran di sini adalah kita ingin mengetahui makna satu persatu daripada kalimat yang terdapat dalam surah Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ke, dalam surah Al-Baqarah, Al-Imran dan sebagainya. Karena bagi kita, kalau tidak memahami, kalau kita tak faham apa arti dari perkataan, maka kita tidak akan faham. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya bi? Ismi apa maknanya? Allahi Ar-Rahman apa maknanya? Ar-Rahim. Maka dari itu, kita di sini sangat digalakkan sekali, sangat dianjurkan untuk memahami erti perkata daripada kalimat yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, dengan itu, kalau kita sudah faham tentang arti kalimat dari kalimat, kita tinggal mengetahui apa yang dimaksudkan dalam kalimat tersebut, apa yang dimahukan, apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi sebelum kita mengetahui maksud dan kandungan dari ayat tersebut, terlebih dahulu kita mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut, makna daripada kalimat-kalimat tersebut. Lebih saya jelaskan lagi bahawa tujuan kita di dalam mempelajari atau mengertikan Al-Quran di sini bukan kita mau menterjemah Al-Quran secara harfiah, bukan. Tetapi tujuan kita lebih kepada memahami arti perkata daripada ayat tersebut. Kemudian kita ingin menghuraikan apa maksud, apa yang dimaksudkan daripada ayat tersebut. Dan ini sangat penting bagi kita sekali. Karena kalau tidak begitu, maka kita tidak akan faham apa maksud daripada ayat tersebut. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada pertemuan pertama kita, InsyaAllah kita akan mempelajari, membahas tentang makna Bismillah dengan surah Al-Fatihah, InsyaAllah ta'ala. Namun sebelumnya, sebelum kita mengetahui semua itu, sebelum kita mempelajari semua itu, yang perlu kita ketahui ya ikhwah, bahwasanya kita di dalam membaca Al-Quran atau tilawatul Quran, di antara salah satu adab akhlak di dalam membaca Al-Quran iaitu membaca isti'adah. Al-isti'adah atau yang disebut dengan ta'awud. Apa yang dimaksud dengan al-isti'adah? Al-isti'adah itu maksudnya meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gangguan syaitan dan jin. Daripada gangguan syaitan dan jin. Karena kita mau berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mau berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sebelum kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meminta perlindungan dengan beristi'adah, meminta perlindungan. Apa kalimat isti'adah itu? Yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itulah contoh dari isti'adah yang disebut dengan isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya, a'udzu, aku meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitan, daripada syaitan, ar-rajim, yang terlaknat, yang terkutuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka bagi kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, maka sebelum kita membacanya membaca Al-Quran, hendaknya kita dianjurkan untuk beristi'adah,
berta'awud. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke 98. Fa idza qara'tal qur'an, kata Allah, apabila kamu ingin membaca Al-Quran wahai Muhammad, fasta'id, maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, daripada gangguan syaitan, daripada syaitan yang terlaknat. Dan kalimat-kalimat isti'adzah ini diantaranya bukan hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat isti'adzah bukan hanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada kalimat isti'adzah lain, ada tambahan. Di antaranya a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi dan seterusnya. Di antaranya itu. Ada lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul 'alim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas sami'ul 'alim. Itu ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Semuanya ada landasan-landasan, ada hadisnya. Nah, perlu kita ketahui, kita perlu tahu tentang isti'adzah, kalimat-kalimat isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang isti'adzah seperti ini, seperti itu. Kita perlu mengetahui supaya kita tidak terkejut ketika kita mendengar kawan kita membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim innahu huwas samiul 'alim. Jadi ini adalah ilmu perlu kita ketahui. Tapi bagi orang yang tidak mau panjang, cukuplah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu. Jadi penting sekali sebelum kita membaca Al-Quran atau melakukan tilawah Al-Quran, membaca ta'awud supaya kita terhindar daripada gangguan syaitan. Nah, insyaAllah kita akan membahas tentang Bismillahirrahmanirrahim dan tafsiran daripada surah Al-Fatihah. Tafsir Bismillahirrahmanirrahim dan juga tafsir surah Al-Fatihah. Nah, pertama kali kita akan menjelaskan tentang makna ayat per ayat. Ayat per ayat atau kalimat per kalimat. Bukan ayat per ayat, tapi kata per kata. Kita akan sebutkan maknanya apa. Nah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعم. Ini adalah surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Bismillah dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Mengasihani. Nah, Bismillah. Bismillah, ba di sini bermakna bi, dengan. Bismillah, bi, dengan. Jadi ba di sini bermakna dengan, bi. Dengan ismillahi, ismi adalah nama.
Ismun adalah nama, dimasukkan huruf ba menjadi bismi. Bismi asalnya ismun. Setelah dimasuki huruf ba menjadi bismi, dengan menyebut nama. Maknanya bismi dengan menyebut nama. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ditambahkan Allah, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman artinya yang maha mengasihani. Yang maha pemurah. Yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Yang maha mengasihani. Itu maknanya. Maknanya kata Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha mengasihani. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi ketika kita mau membaca Al-Quran. Maka dianjurkan sekali untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Bismillahirrahmanirrahim, Allahi lafzul jalalah di sini, ini adalah nama Allah. Nama zat Allah. Allah maksudnya al-ma'luh yang disembah. Allah itu adalah zat atau Allah yang disembah. Itu Allah. Al-ma'luh artinya al-ma'luh yang disembah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman di sini adalah diperhatikan. Ar-Rahmanir-Rahim ini merupakan sifat. Nama dan sifat Allah. Ar-Rahmanir-Rahim ini merupakan dua nama dan sifat Allah. Yang pertama, Ar-Rahman adalah nama Allah. Allah mempunyai nama Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman di sini salah satu dari Asmaul Husna yang mempunyai erti yang maha pemurah. Pada hakikatnya, Ar-Rahmani dengan Ar-Rahim adalah satu makna. Yang maha mengasihani. Cumanya di sini Ar-Rahman di sini lebih umum daripada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman sifat Allah mengasihani kepada semua makhluk. Tak kisah dia ke hewan ke, orang kafir ke, orang Islam ke, malaikat ke, jin ke, semua mendapatkan kasih sayang Allah. Kasihan dari Allah, belas kasihan dari Allah. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman dengan Ar-Rahim maknanya sama sebenarnya. Cumanya Ar-Rahman di sini lebih luas, lebih syumul, mencakup segala-galanya. Jadi segala atau semua makhluk yang ada di dunia ini, baik itu di langit ke, sama ada di langit atau di bumi, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan sifat kasihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan akal berfikir dan sebagainya. Itu merupakan bentuk dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada semua makhluknya. Sedangkan Ar-Rahim ini lebih khusus. Maksudnya Ar-Rahim adalah sifat Allah yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ar-Rahim adalah sifat Allah yang dikhususkan kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada kekasihnya. Seperti orang mukmin diberikan hidayah untuk istiqamah solat berjemaah. Orang mukmin diberikan hidayah untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin diberikan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka dijaga dan dipelihara dari perbuatan maksiat. Mereka selalu diingatkan kepada jalan yang hak dan jalan yang benar. Nah, itu sifat Ar-Rahim. Ar-Rahim hanya terkhusus kepada orang mukmin sahaja. Tidak diberikan kepada orang kafir. Tidak diberikan kepada orang musyrik. Tidak diberikan kepada orang munafiqun. Ar-Rahim hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah dua nama Allah. Dua nama Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini adalah dua nama Allah. Dan juga dua sifat Allah. Setiap nama pasti mengandung sifat. Ar-Rahman, nama Allah, sifatnya adalah mengasihi. Ar-Rahim, nama Allah, sifatnya menyayangi atau mengasihi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha pemurah, Ar-Rahimi, yang maha mengasihani. Jadi setelah menyebutkan nama Allah di sini, menyebutkan nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Ni sudah jelas di sini? Clear semua ya? Dengar semua? Naam. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okey. Sekarang bismillahirrahmanirrahim sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim sudah selesai penjelasannya. Perlu diketahui bahwasanya ada dalam sebuah hadis dijelaskan. Hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan li ghairihi, dan pada intinya hadis ini boleh diamalkan karena faedahnya sangat besar bagi kita semua, di mana ketika kita ingin mengerjakan segala sesuatu, maka kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam satu riwayat, kullu amrin dhi balin la yubda'u Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang sangat penting, yang sangat urgen sekali, yang tidak dimulakan dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan mengurangi keberkatan. Tidak ada berkat di dalamnya. Makanya ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, diusahakan harus memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita makan, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ketika kita minum, kita membaca Bismillah. Ketika kita makan, membaca Bismillah. Ketika kita mau menulis, mau belajar, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagainya. Naam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, sekarang kita pindah kepada surah Al-Fatihah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allahu wa iyyakum. Naam, surah Al-Fatihah. Apa yang arti dari Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Pembukaan Al-Fatihah dari kata fataha yaftahu, membuka. Dinamakan surah Al-Fatihah karena ianya menjadi pembukaan bagi Al-Quran. Setiap kita mau membuka Al-Quran, pasti yang kita buka duluan adalah surah Al-Fatihah. Makanya itu disebut surah Al-Fatihah karena adalah pembukaan. Karena surah Al-Fatihah menjadi pembukaan untuk membaca surah-surah yang lain. Dan surah yang kita baca pertama kali adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Dan perlu diketahui sebelum kita membahas makna, perkata dan kandungan-kandungan dari surah Al-Fatihah, kita sepatutnya mengetahui apa nama-nama dari surah Al-Fatihah. Ini adalah ilmu. Di antaranya nama lain dari Al-Fatihah, yang pertama Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab. Jadi nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitabih. Fatihatul Kitabih. Apa maknanya Fatihatul Kitab? Adalah pembukaan kitab. Pembukaan kitab. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor 756, dan Imam Muslim hadis nomor 394. Apa hadisnya? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Apa Fatihatul Kitab? Yaitu surah Al-Fatihah. Jadi itu yang pertama ya. Yang pertama, nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Yang artinya pembukaan Alkitab. Pembukaan Alkitab atau Al-Quran. Itu diingat. Yang kedua adalah nama lain dari Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, Ummul Quran. Ummul Quran. Ummul Quran, ummun itu artinya ibu, Al-Quran, Al-Quran. Berarti induk Al-Quran. Adalah ibu daripada Al-Quran, Ummul Kitab. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis 1165. Apa hadisnya? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan dua solat rakaat. Meringankan dua solat rakaat sebelum subuh. Hatta inni laqul, ini kata Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan dua rakaat solat sunnah sebelum subuh, hatta inni laqul, sampai aku nak berkata dalam hati aku, hal qara'a bi ummil kitab, bukan ummul Quran, hal qara'a bi ummil kitab, adakah Rasulullah tadi membaca ummul kitab, yaitu ummul Quran. Nah, dari saking ringannya, dari saking cepatnya, dari saking ringannya solat sunat yang dilakukan oleh Rasulullah, Aisyah terbesit dalam hatinya, mengatakan dalam hatinya, Rasulullah tadi baca ummul kitab ke macam tu. Dari saking ringannya. Jadi dinamakan ummul Quran. Ummul Quran ya, ummul Quran. Kemudian yang ketiga, ummul kitab. Yang ketiga disebut dengan ummul kitab. Ummul kitab yang ketiga disebut dengan ummul kitab. Yang keempat disebut dengan ummul kitab, samalah dengan ummul Quran. Kurang lebih sama maknanya. Kurang lebih sama ya. Jadi yang pertama Fatihatul Kitab, yang kedua Ummul Quran, yang ketiga adalah Ummul Kitab. Yang keempat adalah Sab'ul Masani. Nama lain daripada surah Al-Fatihah yang keempat adalah As-Sab'ul Masani. Apa itu sab'un? Sab'un itu maksudnya 7. Disebut 7 sab'un karena ayat yang terdapat dalam Al-Quran ada 7 ayat. Terdiri daripada 7 ayat. Sedangkan Al-Masani maknanya diulang-ulang. Berarti 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya surah Al-Fatihah yang diulang-ulang dalam salat. Disebutkan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani iaitu 7 ayat yang diulang-ulang dalam solat. Ketika kita melakukan solat, rakaat pertama membaca Fatihah, itu adalah wajib. Rakaat yang kedua begitu juga. Rakaat yang ketiga begitu juga. Rakaat yang keempat begitu juga. Al-Fatihah selalu diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Itu disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ummul Quran hiya sab'ul masani. Ummul Quran hiya sab'ul masani. Apa maknanya? Ummul Quran, ibunya Al-Quran, atau asas daripada Al-Quran, induk daripada Al-Quran, yaitu As-Sab'ul Masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang. Apa itu? Yaitu surah Al-Fatihah. Wal Qur'anul Azim dan Quran Al-Azim. Naam.
Kemudian di antara lagi Al-Quran ini disebut dengan ayat ruqyah. Ayat ruqyah. Ayat yang bertujuan untuk menyembuhkan penyakit daripada gangguan sihir dan jin. Ketika kita membacakan surah Al-Fatihah dengan khusyuk dan dalam keadaan suci, ketika kita itu dibacakan kepada orang yang sakit atau kesurupan jin atau kerasukan jin atau syaitan, dengan biiznillah insyaallah setan dan jin akan keluar dengan syarat kita membacanya dengan khusyuk dan juga dalam keadaan suci. Dan ini pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan untuk mengobati seperti racun kalajengking pun itu boleh juga dilakukan. Karena dulu sahabat pernah mempraktekannya. Ketika beberapa orang sahabat pernah mampir atau duduk di suatu tempat, maka di tempat itu ada seorang kepala suku, dia tersengat kalajengking, sehingga dia tidak sembuh-sembuh, cari obat kemana-mana dia tak dapat. Kemudian para sahabat ini menawarkan untuk mengobati mereka dengan ruqyah, dibacakan jampi-jampi. Artinya ruqyah di sini adalah jampi-jampi. Jadi dibacakannya kepada luka atau pada sengatan kalajengking tersebut. Akhirnya setelah dibacakan dengan ruqyah Al-Fatihah, maka dengan izin Allah sengatan tersebut tidak ada, artinya sembuh. Seakan-akan dia tidak pernah disengat oleh kalajengking. Jadi surah Al-Fatihah boleh dijadikan ruqyah dan boleh antum coba di rumah. Tetapi kalau ini mau berkesan, sila dibaca dengan khusyuk dan dalam keadaan suci insyaallah taala. Jadi itu nama-nama daripada surah Al-Fatihah. Disebut dengan Fatihatul Kitab, Ummul Kitab, Ummul Quran, As-Sab'ul Masani. As-Sab'ul Masani. Dan disebut pula dengan ayat ruqyah atau ar-ruqyah. Ar-ruqyah. Dan banyak sekali insyaallah, saya tak mungkin menyebutkan satu persatu daripada nama-nama tersebut. Nah, sekarang kita akan mengertikan, membahas tentang makna dari ayat-ayat surah yang terdapat dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Artinya alhamdu pujian. Dari kata hamida yahmadu. Hamida yahmadu hamdan. Memuji. Asalnya hamdun, pujian. Alhamdu di sini maknanya segala puji. Segala puji lillahi, bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Li di sini maknanya boleh dimaknai dengan bagi atau kepunyaan atau untuk. Li untuk atau bagi atau kepunyaan. Lillahi kepunyaan Allah. Bagi Allah, untuk Allah. Alhamdulillahi segala puji. Alhamdu segala puji lillahi untuk Allah. Bagi Allah. Bagi Allah. Lillahi. Nah, alhamdulillahi segala puji lillahi bagi Allah. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam. Rabbi, Tuhan yang mengatur al-alamina, seluruh alam atau semesta alam. Rabbil alamina, Rabbi, Tuhan yang mengatur atau menguasai seluruh alam. Nah, jadi Rabbi di sini maknanya di antaranya yang dikatakan oleh ulama tafsir, di antara makna Ar-Rabb adalah yang pertama As-Sayyid. As-Sayyid maknanya Rabb, As-Sayyid maksudnya adalah pemimpin. Jadi Rabbun, Rabbi di sini dapat dimaknai atau diartikan As-Sayyid. As-Sayyid maknanya pemimpin atau pengetua atau tuan. Rabbil alamin, pemimpin bagi seluruh alam. Kemudian Rabbi juga bermakna Al-Malik, yang menguasai.
Rabbil alamin, yang menguasai seluruh alam. Yang menguasai seluruh alam. Al-muslih. Selain itu juga bermakna al-muslih. Al-muslih, memperbaiki. Memperbaiki. As-sahib. Selain itu Rabbi juga bermakna as-sahib, yang mempunyai. Yang mempunyai. Lagi maknanya Ar-Rabb di sini al-murabbi. Al-murabbi, di antaranya artinya al-murabbi adalah yang mendidik atau merawat. Merawat. Wal khaliq, yang mencipta. Di sini jadi maknanya Ar-Rabb di sini banyak. Dan yang paling dipakai adalah maknanya Rabb di sini adalah menguasai atau mengatur. Rabbil alamin, yang mengatur semua alam atau semesta alam. Jadi alhamdu, segala puji, lillahi, bagi Allah, Rabbil alamin, yang mengatur atau mentadbir atau yang menguasai seluruh alam. Seluruh alam. Okey. Dalam ayat ini, alhamdulillahi rabbil alamin, Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan mengatakan alhamdulillah. Dengan keagungan, dengan kekuasaannya, Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dengan mengatakan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, alhamdulillah di sini mencakup semua pujian. Semua pujian yang baik milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi manusia tidak ada pujian bagi mereka. Pujian secara mutlak itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan alhamdulillah, semua pujian, segala-gala pujian yang baik bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah, alhamdulillahi, Allah mengatakan di sini memuji dirinya dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, maka seakan-akan mengatakan kepada manusia, qulu alhamdulillahi, katakanlah alhamdulillahi. Mengatakan kepada manusia seakan-akan Allah menyuruh kepada kita, disuruh memuji kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillah. Dan ini adalah perintah bagi kita sebagai orang Islam untuk selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan alhamdulillah. Kerana kita diberikan segala nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan manusia. Kita diberikan akal. Diberikan akal untuk berfikir. Diberikan nikmat. Diberikan rizki. Diberikan nikmat untuk bergerak, diberikan nikmat untuk bekerja dan sebagainya. Makanya dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya, dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan alhamdulillah. Dengan mengatakan alhamdulillah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kenikmatan, diberikan sesuatu yang menggembirakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, binikmatihi, dengan karunia dan nikmatnya, tatimmus salihat, maka perkara yang baik menjadi sempurna. Jadi itu Rasulullah. Setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan diri beliau, beliau mengatakan alhamdulillahi binikmatihi tatimmus salihat. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sesuatu yang tidak menggembirakan, sesuatu yang tidak menghibur beliau, atau mungkin beliau mendapatkan sesuatu yang menyusahkan atau yang merisaukan beliau, beliau tetap memuji Allah subhanahu wa ta'ala.
Apa yang beliau katakan? Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah ala kulli hal, di setiap keadaan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama ada beliau mendapatkan nikmat, sama ada beliau lagi mendapatkan kemudaratan atau kesusahan atau kerisauan, beliau tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman bezanya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi mendapatkan sesuatu yang menggembirakan, beliau mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini perlu dipraktikkan oleh kita. Semakin kita memperbanyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin memberikan nikmat kepada kita. Allah semakin sayang kepada kita. Semakin sayang kepada kita. Karena kita telah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini perlu dipraktikkan oleh kita. Ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan yang menggembirakan kita, kita mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sebenarnya cukup hanya mengatakan alhamdulillah, sudah cukup. Akan tetapi kalau disempurnakan sesuai yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengatakan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jangan lupa, saya ulang, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita, kita mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Atau kita dapat musibah, kita sabar dan kita bersyukur dengan mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kehilangan duit, contohnya kehilangan duit, bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi di sini alhamdulillah di sini menjadi isyarat kepada kita kaum muslimin, umat Islam, supaya kita memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Dengan memuji Allah, dengan kebesarannya, dengan kekuasaannya, dengan rezeki yang diberikan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan yang mentadbir atau mengatur atau menguasai seluruh alam. Jadi Rabbi di sini maknanya yang mengatur, Tuhan yang mengatur. Tuhan yang mengatur atau mentadbirkan seluruh alam. Apa yang dimaksud dengan Rabbil alamin? Yaitu Tuhan yang mengatur alam. Baik itu urusan yang ada di langit ataupun urusan yang ada di bumi, ataupun urusan yang ada di antara kedua-duanya, di antara langit dan bumi. Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, ini tafsirnya Rabbul Alamin. Apa yang dimaksud dengan Rabbul Alamin? Rabbul Alamin di sini, Al-Alamin mencakup langit dan bumi dan isi-isinya. Semua makhluk ciptaan Allah masuk kepada Rabbul Alamin. Semua alam, seluruh alam. Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menceritakan perkataan mereka, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun berkata, wa ma rabbul alamin. Apa itu Rabbul Alamin? Apa yang dimaksud dengan Rabbul Alamin? Maka Musa menjawab, qala rabbus samawati wal ard. Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Yaitu yang dimaksud Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ard, yaitu Tuhan yang mengatur urusan langit. Yaitu Tuhan yang mengatur, mentadbir, menguasai urusan langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan urusan-urusan yang terdapat di antara keduanya. Jadi
Sudah jelas yang dimaksud dengan Rabbul Alamin adalah Rabbus Samawati wal Ard, Tuhan yang mengatur di langit dan Tuhan yang mengatur di bumi. Kata pendeknya adalah Tuhan yang mengatur seluruh alam. Kalau diperincikan, disebut secara perinci, Tuhan yang mengatur urusan yang ada di langit, urusan malaikat ke, urusan angin ke, apa-apa yang ada di langit, juga urusan manusia, urusan makhluknya, hewan ke, benda ke, dan semacamnya. Itu adalah Rabbul Alamin. Rabbus Samawati wal Ardi wa ma bainahuma in kuntum mu'minin. Surah Asy-Syu'ara ayat 23 hingga 28. Jadi tafsirannya Rabbul Alamin terdapat dalam surah Asy-Syu'ara ayat 23 hingga 28. Yang disebut Rabbul Alamin, Rabbus Samawati wal Ard. Jadi perkataan Rabb itu boleh dimaknai dengan As-Sayyid. Maknanya Ar-Rabb, As-Sayyid, pemimpin, pengetua atau tuan. Boleh dimaknai dengan Al-Malik, yang menguasai, yang merajai. Boleh dimaknai dengan As-Sahib, yang mempunyai, dan sebagainya. Rabbul Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Baik, kemudian ayat yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, seperti yang telah dijelaskan, Ar-Rahman adalah Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Mengasihani. Seperti yang ana jelaskan tadi di dalam Bismillahirrahmanirrahim, bahwa Ar-Rahmanir Rahim adalah dua nama Allah, dua nama sifat Allah. Dua nama dan sifat Allah. Ar-Rahman, nama dan sifat Allah. Ar-Rahim, nama dan sifat Allah. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim perbedaannya, kalau Ar-Rahman itu untuk semua makhluk. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada semua makhluk. Semua makhluk disejahterakan, diberikan mereka rizki, dicukupi rizki mereka, urusannya dimudahkan, diberikan jalan keluar, diberikan petunjuk untuk mengerjakan kebaikan. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim adalah khusus bagi orang mukmin sahaja. Orang mukmin sahaja. Orang mukmin selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di jalannya. Mereka dipelihara dari perbuatan dosa. Maksudnya mereka diingatkan. Ketika mereka mau melakukan dosa, Allah mengingatkan bahawa itu adalah perbuatan yang membahayakan dirinya. Bahkan dijaga agar tidak berbuat dosa. Kemudian yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Malik. Apa di sini artinya Malik? Maliki Yaumiddin. Maliki, yang mengatur atau mentadbir atau yang menguasai Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yaitu Tuhan. Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai. Maliki maknanya Maliki, yang menguasai. Yaumiddin, hari pembalasan. Yang menguasai hari pembalasan. Baik. Maliki Yaumiddin. Di sini. Maliki Yaumiddin. Maliki itu artinya yang menguasai. Yaum itu hari. Yaumun, hari. Ad-din, pembalasan. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifatnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan atau yang menguasai hari pembalasan. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, apa yang dimaksud dengan Yaumuddin di sini? Yang dimaksud dengan hari pembalasan yaitu ditafsirkan dalam ayat Al-Quran dalam surah Al-Infitar
ayat yang ke-17 hingga 19. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan itu? Karena Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti mempunyai hari pembalasan, menguasai hari pembalasan. Semua amal-amal manusia yang telah dilakukan di dunia akan dihisab dan akan dibalas perbuatan tersebut. Apa yang kita kerjakan hari ini, maka kita akan mengetahui hasilnya di hari pembalasan. Maka kita akan mengetahui hasilnya di hari pembalasan. Makanya Allah mengatakan Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Nah, apa yang dimaksud dengan Yaumiddin di sini? Yaumuddin artinya adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Sila kalau yang mempunyai Al-Quran atau Al-Quran versus Android, silakan antum buka ayat surah Al-Infitar ayat yang ke-17 hingga 19. Di sini Allah menafsirkan, mengatakan apa yang dimaksud dengan Yaumuddin, yaitu yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yaitu hari di mana seseorang tidak dapat memberikan manfaat, tidak memberikan pertolongan kepada orang lain sekecil apapun. Itulah yang dimaksud dengan hari pembalasan. Hari di mana seseorang tidak dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain, tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat menolong orang lain. Semuanya mereka sibuk sendiri-sendiri. Mereka sibuk sendiri-sendiri mencari pertolongan. Karena ketika di mahsyar nanti, ketika di hari perkumpulan nanti, semua manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan." Bahwasanya manusia nanti di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan tidak memakai selipar, tidak memakai alas kaki, dan dikumpulkan dalam keadaan telanjang. Semuanya tidak berpakaian, tidak berbusana. Semuanya auratnya nampak. Tidak ada yang tertutupi. Uratan, ghurlan. Dan dalam keadaan tidak dikhitan, tidak disunat. Jadi manusia nanti ketika dikumpulkan di alam mahsyar, dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai selipar, dan juga dalam keadaan tidak dikhitan. Ketika itu semua manusia sibuk. Diri mereka lebih mementingkan diri mereka, tidak peduli dengan orang lain. Rasulullah mengatakan tadi bahwasanya manusia dikumpulkan dalam 3 keadaan, dengan keadaan telanjang, dengan keadaan tidak beralas kaki, dengan keadaan tidak dikhitan. Maka mendengar hal itu, Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rasulullah, jika mereka semua dalam keadaan telanjang, adakah mereka tidak saling melihat satu sama lain?" Mereka telanjang, adakah mereka semua itu Rasulullah tidak melihat satu sama lain? Apa jawaban Rasulullah? Nah, inilah nanti kesan dari Yaumuddin, hari pembalasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aisyah, al-amru yaumaidin asyadduh." Yang artinya, Aisyah, perkara Allah Subhanahu wa taala, urusan Allah Subhanahu wa taala di hari itu lebih penting daripada melihat satu sama lain. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nanti di akhirat hanya sibuk bagaimana mereka mau menyelamatkan dirinya. Mereka tidak memikirkan lagi tentang aurat, tidak melihat aurat yang ada di depan mereka. Karena syahwat yang ada dalam diri kita sudah mati, sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada syahwat. Setan pun dan iblis pun sudah angkat tangan,
sudah tak boleh lagi mengganggu manusia. Mereka juga menunggu giliran untuk mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka ini sibuk nanti di hari pembalasan. Makanya Yaumuddin ini adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari di mana seseorang tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena mereka mementingkan diri mereka. Mereka berupaya dan berusaha bagaimana mereka menyelamatkan diri mereka. Nah, itu yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Nah, di sini Maliki Yaumiddin. Nah, di sini ada korelasi di sini, ada hubung kait. Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, menyebutkan Maliki Yaumiddin. Nah, korelasinya adalah, hubung kaitnya adalah Maliki Yaumiddin. Ini sebenarnya merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam. Kepada orang Islam, supaya orang Islam, supaya kita semua ini ghiyat, lebih rajin, lebih banyak lagi, lebih berusaha untuk mengumpulkan dan untuk mengerjakan amal kebaikan. Semakin banyak amal kebaikan yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa balasan itu di hari Yaumuddin? Yaitu balasan syurga. Makanya di sini ada korelasi, ada hubungan antara Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Betapa kerasnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang yang mendurhakai Allah. Betapa dahsyatnya nanti siksa Allah kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maka dari itu kita sebagai orang Islam dan orang yang beriman, maka kita harus taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena Allah Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Maka dari itu ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum, mumpung kita masih ada kesempatan, diberikan akal sehat, diberikan nikmat sehat, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan yang kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal baik, untuk menabung amalan akhirat. Apa yang kita kerjakan dari amal baik seperti salat, zakat, menolong orang lain, puasa, mengaji, belajar ilmu agama, itu akan menjadi investasi kita di akhirat nanti. Dan kita akan mengetahui buah dan hasil yang akan kita kerjakan. Makanya di sini adalah Maliki Yaumiddin, ada korelasi, ada hubung kait antara Maliki Yaumiddin dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, mungkin itu saja yang boleh ana sampaikan kepada antum. Mungkin di sini ada pertanyaan, mungkin ada yang belum ada yang mungkin dipertanyakan, sila boleh ditanya. Yang berhubungan dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi mengenai Bismillahirrahmanirrahim dan ayat dari yang pertama sampai ayat yang ketiga. Tafadhal kalau ada pertanyaan. Okay. Nah, berarti paham semua ya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, macam mana? Sorry. Ustaz tak kira Bismillah tu sebagai ayat satu sebab Malik Yaumiddin dalam buku ni ayat
4. Ustaz kata tadi ayat 3. Yes, naam. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya jumhur ulama mengatakan bahwa bismillah ini adalah bukan bagian daripada ayat dalam surah Al-Fatihah. Tapi ada yang mengatakan juga bahwasanya bismillah adalah sebagian atau bagian daripada ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Jadi yang lebih kuat adalah bahwasanya bismillahirrahmanirrahim itu adalah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Tetapi dia ada yang mengatakan bahwasanya bismillahirrahmanirrahim terdapat pada ayat lain, pada surah yang lain. Jadi kesimpulannya menurut jumhur ulama mengatakan bahwasanya bismillah ini adalah bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat sahaja, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin sampai Alhamdulillahirabbil alamin sampai al-waladdallin. Jumhur ulama mengatakan seperti itu. As-sab'ul masani yang disebut dengan sab'ul masani adalah surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat yang dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin dan waladdallin. Dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah terdiri daripada 7 ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada surah Al-Fatihah. Hadza wallahu a'lam. Sila ada yang mau bertanya lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat yang pertama. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Yang ketiga, Maliki Yawmiddin. Yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh. Mungkin ini ada versus lain, mungkin ana cek nanti ya. Oke, sila mungkin ada yang pertanyaan lain. Cukup sampai di sini. Tak ada pertanyaan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Hadza wallahu alam. Semoga perjumpaan kita kali ini bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang barakah sehingga kita dapat mengamalkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Ikhwani wa akhwati fillah, kalau antum mau paham tentang makna Al-Quran semuanya secara keseluruhan, baik itu secara makna atau penjelasan, antum tidak cukup memahami kata demi kata saja. Antum perlu menguasai bahasa Arab, yaitu kaidah nahwu dan sarab. Silahkan antum boleh ikut kajian-kajian yang lain di Yayasan Taklim ini, yaitu ada kajian nahwu dan saraf. Kalau dengan saya hari Kamis kajian nahwu, silakan antum boleh ikut, karena itu masih bawah sekali, masih 2 perjumpaan. Mungkin antum yang belum ikut, sila kalau mau ikut, karena ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui apa yang dimaksud dan yang terkandung dalam surah Al-Quran. Chat Zoom macam mana nak buka chat Zoom ni? Ada pertanyaan. Okey. Sekejap. Sila kalau ada pertanyaan, anda tunggu. Ya Allah, astagfirullah.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Dia warahmatullahi. turun di Mekah atau Madinah? Ayat Makkiyah, ayat Makkiyah ini turun sebelum hijrah, turun di Makkah. Tapi ada pula yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah turun di Madinah. Turun di Madinah. Naam. Okey. Ayat Makkiyah. Tapi yang kuat adalah ayat Makkiyah. Okey, ada pertanyaan lain? Sebab turun Ustaz, ada peristiwa ke atau memang sebagai wahyu Quran saja? Hadza wallahu a'lam. Dikatakan bahwasanya Al-Fatihah ini adalah, ada yang mengatakan bahwasanya surah Al-Fatihah adalah surah yang diturunkan pertama kali. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan bahwasanya surah yang pertama kali diturunkan adalah surah Al-Alaq. Ada yang mengatakan surah yang pertama kali diturunkan adalah Al-Mudassir. Jadi adakah ini asbabun nuzul? Hadza wallahu a'lam. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz dan semua. Okey, ada pertanyaan yang lain? Yaumuddin. Okey. Maaf Ustaz, boleh ulang balik tafsir Quran Yaumuddin. Jadi Yaumuddin, yang dimaksud dengan Yaumuddin iaitu hari pembalasan. Hari pembalasan itu maksudnya adalah hari di mana seseorang itu tidak dapat memberikan manfaat, tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, dan semua urusan itu ketika itu adalah milik Allah. Wal amru yauma idzil lillah. Semua urusan adalah milik Allah. Urusan apa saja yang ada kaitan dengan hari pembalasan, iaitu menghisap amal manusia, memasukkan orang Islam kepada surga, memasukkan orang kafir ke dalam neraka dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Hari di mana seseorang tidak dapat memberikan pertolongan kepada orang lain, dan urusan ketika itu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan ketika itu milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat ikut andil, tidak dapat berpartisipasi di dalamnya. Okey. Rahman itu maksud diberi kepada semua makhluk, tidak kira itu terima Islam maupun tidak. Tidak kira ia terima Islam maupun tidak. Ya. Jadi Ar-Rahman, saya jelaskan lagi, Ar-Rahman itu adalah nama Allah dan sifat Allah. Allah Subhanahu wa taala mengasihani, menyayangi seluruh makhluknya. Tak kisah dia Islam ke, kafir ke, dia haiwan ke, dia benda mati dan sebagainya, dia malaikat ke, dia jin ke, semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ar-Rahman. Tetapi itu hanya khusus di dunia sahaja. Di dunia saja ya, di dunia saja. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah sifat kasihan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang mukmin, baik itu di dunia sama ada di dunia ataupun di akhirat. Naam. Kemudian apa lagi? Ada soalan di YouTube. Agama Ustaz hanya sempat pembalasan harap. Naam. Ad-din boleh makna agama. Ada soalan di YouTube, ad-din secara makna agama, tapi Ustaz hanya disebutkan pembalasan, harap dihuraikan. Ya, jadi di antaranya karena kita sedang mengulas surah Al-Fatihah, kita fokus pada apa yang dimasukkan dalam surah Al-Fatihah. Pada Yaumuddin, hari pembalasan. Din dapat juga bermakna agama, dan juga dinun agama, dan juga hari pembalasan. Naam. Itu saja. Jadi bermakna agama dan juga pembalasan. Tetapi yang kita bahas sekarang Maliki Yaumiddin adalah hari pembalasan, bukan hari agama. Apa lagi ni?
Nah, oke, pertanyaan yang lain ada tak? Baik, Allah. Allahu Akbar. Oke. Nah, jadi alhamdulillahirabbil alamin. Tadi ada kesalahan teknis, maaf afwan. Ana lanjutkan pada ini ya, pendidik ada lanjutkan dulu. Waktunya 9.45. Okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih ada waktu. Okey, kita lanjutkan. Kita sambung. Nah, ayat yang kelima. Iyyaka, kepada hanya engkau. Maksud artinya iyyaka, hanya kepada engkau. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Okey, kita sambung ya. Masih ada waktu soalnya ini. Iyyaka, hanya kepada kamu, hanya kepada engkau, maksudnya kepada Allah. Na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, dan kepada engkau. Nasta'in, kami meminta pertolongan. Kami meminta pertolongan. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Nasta'inu, kami meminta pertolongan. Naam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya di sini? Iyyaka, hanya kepada engkau. Na'budu, kami menyembah. Di sini adalah memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campuran dari yang lainnya. Kita melakukan salat 5 waktu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa, berkurban dan sebagainya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beribadah kepada selainnya. Kepada patung-patung, berhala dan sebagainya. Makanya di sini iyyaka na'budu memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita di dalam beribadah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan beribadah kepada lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kepada kita, menciptakan makhluk jin dan manusia. Tujuan diciptakannya makhluk jin dan manusia yaitu tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Illa liya'budun. Apa kata Allah? Aku tidak jadikan engkau manusia dan jin kecuali beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan pertama kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Untuk beribadah. Adapun pekerjaan lainnya itu adalah syarat bagi kita untuk hidup. Seperti kita mencari nafkah, berbisnes dan sebagainya.
itu adalah sebagai syarat kita supaya kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu di sini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ikut-ikutan dengan peribadatan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang yang tidak beragama Islam. Kita hanya mengerjakan ibadah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka, dan hanya kepada engkau. Iyyaka, dan hanya kepada engkau. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau nasta'inu, kita meminta pertolongan. Naam. Ikhwani wa akhwati fillah. Penjelasan dari wa iyyaka nasta'in, ketika kita meminta pertolongan, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua pertolongan berasal datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan kepada kita, baik itu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tak boleh memberikan pertolongan kepada kita. Jin apalagi, manusia apalagi. Pada hakikatnya yang memberikan pertolongan kepada kita adalah Allah. Makanya ketika kita mau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ada kesulitan, ada kesusahan, maka kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Abbas tentang kalimat yang sangat penting sekali, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Apa maksudnya dia? Ketika engkau meminta pertolongan, wahai Ibnu Abbas, maka mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Pertolongan apa saja yang kita butuhkan, meminta kepada Allah. Kita tidak punya uang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun di waktu malam, solat tahajud, solat witir, dan angkat tangan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, dan mintalah apa yang mau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan kepada kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan permintaan kalian. Permintaan apa saja yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis itu dikatakan, dalam hadis sebuah hadis itu dikatakan, wallahu alam, adakah itu dhaif atau sahih, insyaallah hasan. Ketika seseorang dia tidak mempunyai selipernya terputus, maka mintalah kepada Allah. Itu ada dalam hadisnya, ada dalam penjelasannya. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku tidak mempunyai seliper. Ya Allah, aku sekarang tidak mempunyai makanan. Ya Allah, aku tidak mempunyai kereta. Berikanlah aku kereta. Ya Allah, aku belum lagi mendapatkan istri. Berikanlah aku istri. Ya Allah, aku belum lagi mendapatkan suami. Minta kepada Allah. Karena Allah sudah menyuruh kepada kita dengan firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seakan-akan Allah menyuruh kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau Allah kami meminta, kami menyembah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Makanya kalau kita mempunyai masalah, jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah. Semakin banyak kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah semakin senang dengan permintaan kita. Maka Allah semakin senang dengan permintaan kita. Karena kenapa? Karena kita meminta kepada Allah. Allah sudah memerintahkan kepada kita supaya kita meminta. Minta apa sahaja. Minta dimasukkan ke surga,
minta perlindungan kepada Allah dan permintaan-permintaan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami meminta pertolongan. Wa iyyaka nasta'in di sini di antaranya memberikan faedah kepada kita, kita jangan sampai meminta pertolongan kepada selain Allah. Contoh, kita pergi ke bomo atau ke dukun. Itu tidak boleh. Karena itu dapat menjatuhkan kepada kesyirikan. Contoh, ketika kita sakit. Sakit kita tidak pernah sembuh. Pergi ke dokter, cek ke dokter, pergi ke Singapura, pergi ke mana-mana tempat untuk mencari obat. Akan tetapi kita tidak mendapatkan obatnya. Kita dapatkan obatnya, akan tetapi belum sembuh. Lalu kita pergi ke dukun, minta pertolongan kepada dia dengan dibacakan campi-campi. Nah, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Karena bomoh itu adalah yang dijadikan Tuhan oleh bomoh adalah jin. Bomoh kalau tidak ada jin, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya ketika bomoh itu memberikan obat kepada pasiennya, dia melalui petunjuk daripada jin. Daripada jin. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang yang pergi ke bomoh kemudian bertanya tentang sesuatu, kemudian si bomoh tersebut menjawab dan yang bertanya membenarkan terhadap jawaban si bomoh, maka solatnya tidak akan diterima selama 40 hari. 40 hari ke 40 tahun, wallahu alam, saya sudah lupa. 40 hari insyaallah. Bahkan ada yang mengatakan faqad abra'a ala ma unzila ala Muhammadin. Bahkan orang tersebut telah keluar, telah kafir, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak beriman kepada Alkitab, yaitu Al-Quran. Makanya ketika kita mempunyai masalah, kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ada cara-caranya, yaitu dengan cara berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat dan sebagainya. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Idza sta'anta fasta'in billah. Ibnu Abbas, ketika engkau nak minta pertolongan, mintalah langsung kepada Allah. Jangan meminta kepada selain Allah, jangan pergi ke bomo, jangan pergi ke dukun, jangan pergi ke kuburan, jangan pergi tempat-tempat orang mati. Langsung mintalah kepada Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah, kita harus yakin. Dalam sebuah hadis dikatakan, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Mintalah kalian kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa kalian akan diijabah dan atau diterima. Jadi di antaranya doa kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus yakin. Kalau tidak yakin, ragu terhadap apa yang kita pinta kepada Allah, maka Allah tidak akan memberikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku harta yang banyak, berikan aku istri yang cantik. Akan tetapi dia ragu. Allah nak memberikan itu ke semua sama saya. Kereta, harta banyak, wanita cantik, rasanya macam tak mungkin lah, karena permintaannya sangat banyak. Jangan sampai terbesit perkataan seperti itu dalam hatinya. Kalau terbesit perkataan seperti itu dalam hatinya, maka Allah tidak akan mengabulkan permintaannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan apa yang disangkakan oleh hambanya. Dalam hadis qudsi dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini bergantung kepada apa yang disangkakan oleh hambaku.
Jika hambaku berprasangka demikian, maka aku membenarkan sangkaannya. Jadi ketika meminta kepada Allah, iyyaka nasta'in, maka kita betul-betul meminta kepada Allah, yakin bahwasanya doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu. Jangan ragu. Karena Allah Subhanahu mengatakan, ud'uni astajib lakum. Yang penting kita yakin. Kalau doa kita belum terkabulkan, belum diterima, belum diijabah, adalah kita sabar dulu. Karena yang mengetahui baik atau tidaknya terhadap apa yang kita minta itu adalah Allah yang tahu, yang terbaik. Bila apa yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah. Bila waktu yang terbaik permintaan itu untuk dikabulkan. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi adalah fi'il amar. Fi'il amar, kata kerja amar. Kata kerja amar yang bermakna doa. Ihdina. Ihdi, tunjukkanlah na kepada kami. Ihdina, na bermakna kami. Ihdi, tunjukkanlah na kepada kami. Tunjukkanlah kepada kami as-siratah. As-siratah maknanya adalah jalan. Siratun, jalan. Sirat, jalan. Sama dengan tariqun, jalan. Siratan, jalan. Tunjukkanlah kepada kita as-siratah, jalan al-mustaqimah, yang lurus. Yes. Al-mustaqimah, yang lurus. Al-mustaqimah, yang lurus. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kepada kita as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Al-mustaqim di sini adalah jalan yang lurus, maknanya jalan yang bukan bengkok. Apa maksudnya ihdinas siratal mustaqim? Yaitu jalan yang lurus. Jalan-jalan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kita tinggalkan. Itu yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini ada kaitannya. Ihdinas siratal mustaqim dengan ayat yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya di sini Allah pada ayat yang kelima ni Allah berkata wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Nah, di sini ihdinas siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk meminta pertolongan agar kita diberikan jalan yang lurus. Itulah contoh daripada kita meminta pertolongan kepada Allah. Itu ada kaitannya dengan ayat yang kelima ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditunjukkan kepada jalan yang lurus, ditetapkan kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, itu saja. InsyaAllah kita akan sambung tentang pembahasan atau tafsir dan makna kata demi kata surah Al-Fatihah yang ayat yang ke-7. InsyaAllah kita akan bahas dan pelajari minggu berikutnya, insyaAllah. InsyaAllah.
Okey, sampai di sini ada pertanyaan lagi tak? Mungkin kalau ada pertanyaan sila ditanyakan. Okey, bukan ni. Okey. Hadza wallahu alam. Sekiranya ada pertanyaan sila. Allahu akbar. Naam. InsyaAllah tidak ada pertanyaan. Hadza wallahu alam. Semoga perjumpaan kita kali ini menjadi perjumpaan yang bermanfaat dan barakah, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini kita dapat amalkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita di akhirat nanti mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa balasan syurga. Naam. Dan apabila ada perkataan atau penjelasan yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dari nafsu saya sendiri, dan apabila ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menutup perjumpaan kali ini, kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.